Langsung saja ini Mbah. Dalam perkiraan panjenengan, Gunung Merapi ini akan meletus di tahun ini dalam waktu dekat ini atau bagaimana Mbah menurut sudut pandang panjenengan? Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Oh mula ing jati numpuni hajat-hajat leluhur Nusantara tapi ulo salam mulya. Terkait Gunung Merapi yang seolah-olah terus menerus tapi hingga saat ini belum meletus juga, saya mengkaitkan dengan sebuah legenda yang ada kesemiripannya dengan Gunung Sinabung di Sumatera Utara itu ya, di kabupaten yang banyak temannya itu Karo ya. Jadi adalah sebuah kesemiripan dari segi legendanya, bahwasanya kalau Gunung Sinabung itu adalah seorang ibu yang punya anak dua, namanya Sibayak kalau nggak keliru, dan Sinabung yang konon juga ibaratnya saling selalu bermusuhan sehingga ibunya bingung gitu. Lalu kalau Gunung Merapi itu adalah sejarah asal mulanya konon ketika tanah Jawa itu miring, harus stabil, harus rata, para dewa Sang Hyang Caturhujo atau Bathara Guru ini mengutus Narada patiknya untuk mengatakan kepada empu yang namanya Empu Rama dan Empu Pamadi kalau nggak keliru itu, yang sedang membuat gaman, sehingga untuk demi saya diutus oleh dewa, Empu Rama dan Empu Pamadi, saya diutus oleh dewa agar kamu semisi karena ini akan untuk memindahkan gunung Jamur Dwipo yang ada di tengah laut akan ditanamkan di sini. Nah, tapi Empu Rama dan Empu Pamadi itu juga tidak mau karena pekerjaan membuat keris yang ampuh itu kan nggak gampang, tidak boleh berpindah-pindah tempat, sehingga tidak maunya Empu itu karena tanah Jawa itu sudah akan miring, akan tenggelam kalau dibiarkan miring, sehingga dipindahkanlah. Walaupun Empu Rama dan Empu Pamadi itu menolak, tetap dipindah Gunung Jamur Dwipo itu ditimpakan ke Empu Rama dan Empu Pamadi itu. Terkait dengan ini saya akan mengatakan bahwasanya kemungkinan Gunung Merapi adalah untuk sementara ini akan menggebu-gebu, meletup-letup, tapi seperti Gunung Sinabung yang selama ini juga sudah sejak tahun 2010 2013 meletus, terus sampai sekarang juga masih aktif tapi belum juga meletus dasar. Kemungkinan besar Gunung Merapi ini akan menseiringi Gunung Sinabung karena asal mula dalam legendanya sama, hampir sama maksudnya. Terus nanti menurut konon cerita, tuntasi Jongko Joyoboyo itu kan ada 7 gunung yang meletus. 7 gunung ini yang 3 di tanah Jawa, yang 4 ini berada di kepulauan di luar Jawa gitu. Nah, kemungkinan ini sebagai gunung teraktifnya di dunia ini Gunung Merapi, bahkan nomor sekian gitu loh, di Indonesia ini nomor 1. Kalau Gunung Sinabung ini adalah pertemuan lempeng India dan Australia kalau nggak keliru, itu sejak aktifnya itu kan sejak ada beberapa gempa di Aceh, di Padang gitu, diantaranya itu nanti akan berseiringan. Artinya dengan situasi seperti ini, saya perlu mengatakan bahwasanya memang kekuatan magis Nusantara ini sangatlah bukan merupakan keharusan, tapi seyogianya kita sebagai masyarakat dan sebagai pejabat itu meyakini adanya
unsur magis, unsur yang non logik, yang unsur spiritual mesti kita gali kembali untuk bagaimana bisa meredakan aktivitas-aktivitas ini. Walaupun toh saya sudah tahu bahwasanya saya pernah mendapat mimpi arep dirokap kaya apa, masyarakat arep rokap kaya apa, sak temene, artinya sak temene sesungguhnya itu. Saat ini sudah terlanjur masyarakat menipati dengan ajaran spiritual, ajaran Adiluhung Nusantara ini, sehingga hal-hal yang sifatnya itu berbenturan atau bertabrakan atau tidak sesuai, lebih luasnya ini bahasanya tidak sesuai dengan paham-paham dari manca praja yang telah dianut oleh anak cucu Nusantara ini, sehingga enggan mengabadikan lagi, enggan melaksanakan lagi, enggan melakukan lagi. Ketika awal Gunung Sinabung itu meletus, itu kan kaum spiritual di wilayah Kabupaten Karo itu bersatu lalu mengadakan semacam kalau Jawa istilahnya sesaji lah, ritual, itu di sebuah sedang yang dekat Gunung Sinabung itu. Ternyata juga 3 tahun itu adem, tapi kenyataannya sekarang juga meluap-luap lagi karena hal-hal yang demikian sudah dikatakannya oleh, maaf kalau itu, oleh pengaruh-pengaruh dari mancanegara, keyakinan dari mancapraja yang seolah-olah menuding hal yang demikian adalah sesat, adalah tidak sesuai dengan hal-hal yang sifatnya itu sebuah ajaran tertentu yang telah diyakini bisa membawanya masyarakat Nusantara ini ke arah yang lebih baik atau lebih sempurna. Nah, kalau bercerita mengenai kebaikan, kalau kita katakan sebenarnya Indonesia itu malah tidak, maaf kata, caranya tidak butuh orang baik. Artinya tidak butuh orang baik bukan berarti, tapi sejatinya baik gitu loh. Sejatinya baik ini yang dibutuhkan. Artinya kita sudah mestinya, artinya tidak akan teguh lagi, tidak akan tergoyah lagi dengan iming-iming kebenaran, karena doktrin atau ajaran leluhur Nusantara ini adalah inti dari kebenaran itu. Inti dari kebenaran itu adalah kebajikan. Kita itu sudah nggak heran dengan orang benar, kita juga sudah nggak heran dengan orang yang salah. Artinya melakukan salah dan benar itu, manusia itu adalah tempatnya kebenaran, juga tempatnya kesalahan. Tapi sejatinya atau inti daripada kebenaran ini yang merupakan tindakan kita, artinya dalam hal Gunung Sinabung dan Gunung Merapi, mestinya dalam menghadapi kekuatan alam yang demikian, kita tidak cukup menganalisa dengan kekuatan logika saja. Gunung Merapi menurut saya ini sementara ini gerakannya itu akan mengikuti gerakan Gunung Sinabung. Artinya kemungkinan besar belum meletus yang parah, tapi ketika meletus nanti maha dahsyat dan kemungkinan akan terbelah. Sepertinya juga Gunung Sinabung pun itu ada perjanjian si putra, menurut legenda putranya ibu janda itu yang punya anak Sibayak dan Sinabung itu, karena Gunung Sibayak sekarang lebih rendah dari Gunung Sinabung itu, nanti satu saat kamu akan aku ratakan setara ketinggiannya dengan Gunung Sibayak itu. Makanya di Gunung Sinabung ini kan keluarnya kawah itu justru tidak di puncaknya. Begitupun Merapi, saya meyakini kalau Merapi suatu saat sesuai kekancingan akan terbelah dua. Karena sekarang yang saya tahu kurang lebih 1,5 kilometer dari puncak ini justru penggelembungan magma, ya. Magma itu menggelembungnya di situ. Begitupun Gunung Sinabung. Gunung Sinabung ini justru keluarnya kawah, meletusnya itu di tengah-tengah. Di tengah-tengah antara ketinggian gunung itu. Sehingga saya meyakini bahwasanya sebuah legenda itu kalau dikaitkan, mau tidak mau kita tetap harus mengkaitkan, kalau menurut saya, bahwasanya Gunung Merapi dan Gunung Sinabung ini adalah akan menseiringi dua gunung ini. Dua gunung ini akan menseiringi dan meletusnya saya yakin juga nanti akan antar waktunya mungkin bisa jadi sama atau selisihnya itu tidak begitu jauh.
Jadi intinya saya akan mengatakan untuk Gunung Merapi kita patut waspada dalam arti sekarang kan kondisinya waspada Pak ya, siaga ya, ibaratnya siaga nanti pada tahap yang kurang lebihnya 1 tahun kemudian kita waspada dalam apa, 1 tahun kemudian kurang lebihnya ini baru Merapi ini akan meletus yang mungkin maha dahsyat gitu. Jadi saya tidaklah menakut-nakuti, ini hanya sinergitas bahwasanya kita sebagai bangsa yang besar harus mengakui adanya keluhuran kita yang besar pula, yang sudah bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dari Sabang sampai Merauke telah diakui oleh alam raya ini, sehingga kita dengan kata lain marilah kita secara sesama jangan terlalu ngipake dengan ajaran leluhur Nusantara ini yang dimana dulu sudah diselaraskan. Gunung Sinabung ini kan sudah ratusan tahun terdiam, tertidur, bisa bangkit kembali tahun 2010. Nah ini kan sesuatu yang apa, perlu kita introspeksi, yang bahwasanya saya meyakini bahwasanya hal-hal yang demikian tidak akan lepas dari legenda-legenda leluhur kita yang perlu kita lestarikan, perlu kita abadikan, artinya perlu kita wariskan kepada anak cucu. Dan kita harus sadar, jikalau hal yang seperti ini sampai hilang, legenda-legenda leluhur kita itu akan bertanya kepada siapa? Sekali lagi, artinya kalau legenda yang seperti ini telah menghilang nantinya, ada hitungan naga sasi, naga dina, naga tahun, ada legenda seperti Gunung Sibayak dan Gunung Sinabung ini, ada legenda Gunung Merapi yang Empu Rama dan Empu Pamadi kalau nggak keliru itu. Kalau sudah menghilang ini, kita akan bertanya kepada siapa? Saya yakin hal-hal dari manca praja ini yang sifatnya itu adalah sebuah ajaran tertentu yang seolah-olah merasa mengaku yang paling benar, paling luhur gitu. Ini tidak mungkin akan bisa menemukan hal-hal yang demikian. Kita mesti melestarikan sebuah bangsa yang besar, melestarikan legenda-legenda yang demikian. Bagaimana cara mengatasi juga, saya yakin kalau Gunung Sinabung ada tata cara tertentu cara mengatasi Gunung Sinabung. Contoh kayak Merapi dulu Mbah Marijan, begitupun Merapi. Ada syarat-syarat tertentu kalau di Keraton Jogja ketika ada sebuah bencana, ketika ada sebuah wabah, itu Kiai Tunggul Wulung yang berupa bendera yang konon ceritanya kainnya ada itu dari Mekah sana, itu diputarkan di wilayah Keraton Yogyakarta secara seksama dan hanya orang-orang tertentu saja yang mengelilingi, nyapu jagat malapetaka atau bencana atau wabah, niscaya akan segera reda. Begitupun Gunung Sinabung yang saya maksud. Lah hal-hal yang demikian inilah yang kita pelihara, kita luhurkan kembali, kita abadikan kembali. Jangan sampai kita terkipake oleh hal-hal yang sifatnya itu impor lah cara kasarnya itu. Hal-hal keyakinan dari mancanegara yang belum tentu berujung pangkal kepada pengobatan atau peredaan hal-hal yang sifatnya wabah atau bencana. Dengan kata lain, alam sekarang kan sudah menantang. Mana pusaka ampuhmu, mana mujizatmu, keluarkanlah jikalau memang mampu mengatasi Nusantara ini. Gitu. Jadi saya rasa Gunung Sinabung dan Gunung Merapi ini nanti akan seiringi mungkin meletusnya, mungkin nanti kalau keyakinan saya persidangan peralihan tahun ini kan tahun Jim akhir, kemungkinan besar itu tahun Alif atau menjelang tahun Alif itu baru ada sebuah ledakan yang dahsyat dan mungkin malah maha dahsyat. Terima kasih.